Oke, di pembahasan kali ini sebelumnya gue disclaimer dulu ya bahwa gue di sini nggak membenarkan tentang adanya perselingkuhan, tetapi sejauh yang gue simak bahwa seburuk-buruk nilai kehidupan itu ada sisi lainnya dan juga ada sudut pandang lainnya yang bisa dibahas kayak gitu ya. Dan ini sebetulnya cerita dari teman-teman gue yang memang katakanlah melakukan hal yang serupa, yaitu melakukan hal, katakanlah hubungan yang seperti itu ya, yang perselingkuhan lah atau ada orang ketiga lah dan segala macam. Kenapa mereka melakukan hal itu? Dan gue tanya satu persatu beberapa orang. Menariknya adalah gini ya, bahwa yang pasti gini, hakikatnya itu pada manusia itu ada yang memang melakukan suatu hal itu karena memang dia udah edik ya, udah kebiasaan dan nggak bisa dihentikan, nggak bisa diberhentiin. Tetapi ada juga yang melakukan suatu hal itu karena keadaan dia, gitu kan. Contoh misalkan dia sedang gak nyaman dengan pasangannya, dia cari jalan kebahagiaan dengan cara yang lain, gitu kan ya. Nah, uniknya tuh seperti itu. Gue di sini nggak terpaku dengan benar dan salahnya ya, tapi sekali lagi sudut pandang yang lainnya dalam suatu hal, karena ini kaitannya dengan sekali lagi dengan batin itu, manusia itu nggak terlepas dari yang namanya batin. Jadi kita punya pasangan betul, namun kadang-kadang pasangan itu sepertinya itu entah kita salah sasarannya atau kita memang pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita persepsikan tentang orang tersebut, dan itu hal yang wajar ya. Karena ketika kita mencintai seseorang, yang pertama kali kita lihat itu adalah pasti kita rasa sukanya. Kadang kita mengabaikan rasa apa ya, sifatnya, karakternya dan lain-lain. Dan ternyata di tengah jalan ada hal-hal yang baru kita ketahui pas kita ngejalanin hubungan itu. Nah, ketika hal yang tidak kita ketahui itu adalah berdampak buruk kepada diri kita, atau misalkan jauh dari apa yang kita bayangkan, nah kemudian timbul ketidaknyamanan, akhirnya dia mencari bagaimana caranya mencari kebahagiaan lain, ya. Memang banyak caranya, nggak cuma perselingkuhan aja. Bisa dengan minum, bisa lari ke obat-obat terlarang, tapi ada juga yang dengan dia lari ke wanita lain selain pasangannya kayak gitu ya. Atau ada juga yang selingkuhnya termasuk cewek juga, ada yang selingkuh dengan ke lelaki lain selain pasangannya. Ya, ya perselingkuhan ini tidak hanya terjadi ke pria aja, wanita pun ada, teman gue pun banyak gitu ya. Ya hanya memang identiknya itu pasti yang diributin itu adalah cowok, kecenderungannya kayak gitu kalau misalkan di sistem sosial kita. um, jadi apa ya, ibaratnya kalau cowok yang selingkuh itu pasti nggak akan aneh gitu kan, tapi kalau cowok yang selingkuh ya biarin aja deh gitu. Nggak banyak ini kok cewek yang selingkuh, nah kayak gitu kesannya seperti itu. Yang pasti lebih dibesar-besarkannya itu adalah ketika cowok berselingkuh ya. Nah, kalau alasannya itu karena memang ada ketidaknyamanan adalah, dan dia mencari yang lain, tetapi kenapa pasangannya itu dia nggak pisah aja gitu kan, pertanyaannya kayak gitu. Gue tanya lagi ke temen gue yang seperti itu bahwa jadi sebetulnya di sisi lain dia ingin mempertahankan hubungan dengan pasangannya itu. Ini gue cowok dan cewek ya, gue random ini mempertanyakan hal ini. Dia ingin mempertahankan hubungan dengan hal itu, tetapi ibaratnya seolah-olah kayak ada fasenya, udah deh gue cari dulu kebahagiaan yang lain di luar gitu kan, di luar pasangan gue, dengan harapan dia nanti pada berikutnya bisa berubah lah, bisa lebih baik lah. Tapi kalau caranya harus kayak gini dulu ya udah. Nah, sesimpel itu sebetulnya. Tapi nggak bisa diremehkan ya kayak gitu. Karena mau bagaimanapun, bagaimana caranya hidup bisa nyaman, bagaimana hidup bisa tenang, bagaimana hidup bisa eh, apa ya, sehat gitu kan. Bahkan ya alasan-alasannya dari yang berselingkuh itu seperti itu, biar kita sehat lah, biar pikirannya nyaman lah dan segala macam. Ya apa ya, karena memang kenyamanan itu kan setiap orang beda-beda. Tapi permasalahan di sini adalah kalau kalau ada suatu seorang, entah itu cewek entah itu cowok, yang punya pasangan selain
pasangannya yang sah, ya, apakah memang dia itu hanya mengincar kenyamanan atau enggak. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Nah, kalau hanya mengincar kenyamanannya, ya biar sehat dan segala macam, berarti sebetulnya pasangannya dia itu apakah memang tidak mau mengerti dia atau sudah mengerti dia tapi dia tetap pengen dengan yang lain, kan kayak gitu. Ya. Kalau si A misalkan punya pasangan si B, keduanya udah saling bagaimana mengerti satu sama lain, tapi tetap yang salah satunya itu ngincar lawan jenis yang lain selain pasangannya, udah itu dia karakternya kayak gitu, dia udah nggak bisa lagi, bahkan nggak bisa dibahas juga di video ini. Tapi kalau ada salah satu yang membuat ketidaknyamanan sehingga akhirnya membuat mencari kebahagiaan di luar dengan cara mencari lawan jenis yang lain selain pasangannya yang disebut perselingkuhan. Nah, artinya bukan gua ngebela ya, tetapi artinya kedua-duanya ini harus ada perbaikan. Si pasangannya itu kenapa ngebuat nggak nyaman orang ini yang berselingkuh ini, tetapi kalau misalkan pasangannya ini udah mau merubah diri, dianya mau merubah diri jadi tidak berselingkuh atau tidak. Nah, itu berikutnya ke situ. Nah, dan jangan sampai, memang ini sudah sangat rawan ya perselingkuhan ini. Dari yang tadinya coba-coba misalkan gitu ya, katanya ini juga ya. Jadi nantinya nggak susah lepas, apalagi kalau udah ada di pikiran itu rasa nyaman, apalagi rasa cinta itu udah kejauhan banget lah ya kayak gitu. Makanya film-film sekarang itu lagi musimnya tema kayak gitu, karena memang itu jadi pusat konflik di rumah tangga ya, kayak gitu. Artinya gini lah, dalam berpasangan itu sudah saling berikhtiar belum untuk saling menyamankan satu sama lain, ada saling turunkan ego belum ya. Kalau udah seperti itu lalu salah satu tetap berselingkuh, ya udah itu berarti karakternya. Tapi kalau memang salah satunya egois, salah satunya nggak mau menurunkan ego, salah satunya pengen dimengerti terus terjadi perselingkuhan, ya sebaiknya introspeksi ke diri masing-masing harus seperti apa. Jadi jangan sampai setiap hal negatif itu hanya dipandang negatif, hanya dipandang salah, tapi kita tidak tahu akar masalahnya itu seperti apa. Itu juga kan kayak main hakim aja gitu kan. Bisa jadi seorang itu karena memang dia mentok nih, nggak punya solusi lain, tapi yang dia bisa lakukan adalah hal ini gitu kan, kayak gitu. Faktornya itu banyak banget lah kayak gitu. Oke, thank you semuanya.